Pepatah mengatakan air susu dibalas dengan air tuba, lupa kacang akan kulitnya. Itulah orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafiina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazzal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqul haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur yang mana Allah telah memberikan kesehatan dan kelapangan sehingga kita dapat berkumpul di mushola kita ini. Kemudian salawat beserta salam tidak lupa pula kita sanjungkan, yaitu kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah telah memperjuangkan agama kita dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu jemaat tarawih yang dirahmati Allah. Ada bapak-bapak ya? Alhamdulillah masih ada 2 orang. Kalau sempat nggak ada, karena pernah saya ngisi, bapaknya nggak ada, hanya anak-anak. Ini pun kayak anak-anak paling banyak. Ibu-ibunya berapa? Berapa ibu-ibu? Yang saya hormati ibu-ibu. Ini bukan lagi ibu-ibu yang saya hormati ya. Yang saya hormati anak-anak ustadz, anak-anak yang saya hormati. Inilah babak finalnya nih. Oh ada ibu ya. 1, 2, 3. Berapa orang? Ya. Saya ngisi berapa masjid ya, dari awal pertama, dari tahun ke tahun terus ya. Itu awal pertama tuh penuh masjid musolanya tuh. Penuh, sampai tidak muat, sampai ke teras-terasnya. Saking nggak muatnya pasangnya tenda di luar. Ya. Kita pun gitu nanti, pasang tenda nanti. Karena ini udah babak final. Hari pertama sampai ke 10 itu babak penyisihan, babak semifinal, babak final. Dia persis seperti pemain bola. Nah, ada babaknya. Siapa yang KO nanti sampai hari terakhir nanti bergugur-guguran. Rupanya anak-anak yang nggak KO nih bertahan. Ya. Kenapa kita harus bertahan? Karena kita di Ramadan akan datang, masih dijumpakankah kita di Ramadan akan datang di tahun depan? Inilah kesempatan kita beribadah kepada Allah. Apakah kita jumpa di Ramadan akan datang? Bulan Ramadan ini adalah bulan pembakar dosa, bulan pengampun dosa, bulan ikun minan nar, dijauhkan dari api neraka.
maka kesempatan kita beribadah kepada Allah. Ini bulan kita, bulan maghfirah, bulan rahmat, bulan itqun minan nar. Ya Bu ya. Maka di bulan inilah kesempatan kita beribadah, jangan kita sia-siakan. Ibadah ritual kita tingkatkan, ibadah sosial kita tingkatkan, sholat kita, sholat sunnah kita, tadarus Al-Quran, baca Al-Quran sebagai pembantu amal ibadah kita. Nah, sebagai pembantunya nanti. Maka ini kesempatan beribadah. Sebelum kita memulai materi, ini malam yang berbahagia, maka ini kita evaluasi, kita tingkatkan terus ibadah kita. Tingkatkan sebagai bekal kita nanti menuju dari dunia hingga ke akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun ini malam yang berbahagia, yang judul yang ditetapkan oleh MDI Kota Pekanbaru yaitu adalah berbakti kepada orang tua. Ini judulnya paling mudah, berbakti kepada orang tua. Udah dicatat adik-adik, tapi menerapkannya ini sulit nih. Ya, berbakti ini materinya kita menguasai semua. Yang menerapkannya ini agak sulit di tengah-tengah kita semuanya. Maka berbakti kepada orang tua adalah menghormati orang tua kita. Siapa orang tua kita? Ibu bapak kita yang telah memperjuangkan kita, mendidik kita, mengasuh kita. Itulah orang tua kita. Rela dia membanting tulang mencari nafkah untuk membesarkan kita sampai dewasa. Itulah ayah dan ibu kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 23, yang mana firman-Nya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu tidak beribadah selain kepada Allah, dan agar kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya sampai berumur lanjut dalam peliharaanmu, janganlah sekali-kali mengatakan ah. Janganlah kamu membentak mereka, ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Jangan pernah kita membentak kedua orang tua kita, apalagi berkata ah. Walaupun orang tua kita itu udah tua, udah pikun, udah manula, maka itu tetap menjadi orang tua kita, ya Bu, Pak, ya adik-adik. Ya, itulah orang tua kita. Maka kita petik dari sejarah Alqamah, sahabat Rasulullah dahulu. Dulu ada namanya Alqamah, sahabat Rasulullah yang patuh dan taat, rajin beribadah, berbakti kepada orang tua, yaitu Alqamah. Dia taat kepada orang tuanya, dia patuh kepada orang tuanya. Ketika Alqamah menikah, kemudian Alqamah ini mulai menjauh dari orang tuanya, jauh dari ibunya, karena pengaruh istri, karena kedudukan, karena jabatan. Mulailah dia menjarak dari ibunya, yaitu Alqamah. Kemudian ibu Alqamah sedih. Kenapa Alqamah selama berumah tangga dia jauh dariku? Dulu ketika sakit saya, dia jenguknya, dia rawatnya. Ketika lapar saya, dia kenyangkannya. Namun Alqamah menjauh dari orang tuanya. Kemudian apa yang terjadi? Alqamah jatuh sakit keras.
dan terus menerus sakit bertubi-tubi keadaan Alqamah, dan terus sakit. Kemudian ibunya tidak mau menjenguk. Kemudian Alqamah mau sakratul maut, namun sulit mengucapkan la ilaha illallah, keluh sampai ditalkinkan para sahabat Nabi dan Rasul juga mentalkinkan, tidak mau. Alqamah mengucapkan la ilaha illallah, sulit. Berulang-ulang Rasulullah menalkinkan, mengajarkannya, tidak bisa juga. Dan terus ditalkinkan, tidak bisa juga. Wahai para sahabat, kata Rasulullah, apakah ibu Alqamah masih hidup? Hidup ya Rasulullah. Panggil dia ke sini. Maka dipanggillah ibu Alqamah datang. Ada apa ya Rasulullah? Wahai ibu, apa ini Alqamah ini adalah anakmu? Iya ya Rasulullah. Kenapa Alqamah sampai begini hidupnya? Apa kesalahan Alqamah sehingga menjadi bertubi-tubi masalahnya sampai sakratul maut sulit mengucapkan la ilaha illallah? Ya Rasulullah, dulu dia berbakti kepadaku ya Rasulullah. Setelah menikah dia jauh dariku ya Rasulullah. Namun saya masih sakit hati saya ya Rasulullah. Dia jauh dari saya, tidak mau menjenguk saya, tidak mau berbakti kepada saya. Apakah ibu Alqamah mau memaafkan Alqamah? Tidak ya Rasulullah, saya tidak ridho ya Rasulullah memaafkan Alqamah. Akhirnya apa yang terjadi? Iya, kalau ibu tidak mau memaafkan, silahkan balik. Maka ibu Alqamah pun balik. Setelah itu, kumpulkan kayu bakar yang ada di negeri kita ini. Maka ibu Alqamah mendengarnya. Untuk apa kayu bakar dikumpulkan? Untuk membakar Alqamah. Kenapa dia dibakar? Lebih baik dia dibakar di sini hidup-hidup daripada dia tersiksa nanti di akhirat nanti. Akhirnya apa? Ibu Alqamah memaafkannya dan ditalkinkanlah la ilaha illallah. Maka wafatlah dalam husnul khotimah. Maka inilah kisah Alqamah ya adik-adik. Jangan durhaka kepada orang tua. Berbuat ya, berbuat baik kepada orang tua. Jangan melawan orang tua. Nah, pernah melawan orang tua? Pernah? Enggak? Alhamdulillah kalau enggak pernah. Jangan lawan orang tua kita ya. Durhaka kita nanti. Maka berbaktilah kepada orang tua kita selagi masih hidup orang tua kita. Maka kesempatan kita adalah berbakti kepada orang tua kita. Bila penyesalan enggak ada lagi makna. Ketika wafat orang tua kita, nggak ada lagi penyesalan lagi. Uang habis bisa dicari. Ilmu terlambat kita tuntut bisa dicari. Namun kesempatan berbakti kepada orang tua tidak akan bisa terulang kembali. Maka selagi hidup orang tua kita, marilah kita berbakti kepada orang tua kita. Yang mana orang tua adalah yang telah mengasuh kita, membimbing kita, membesarkan kita, itulah orang tua kita. Jangan ibaratkan pepatah mengatakan air susu dibalas dengan air tuba, lupa kacang akan kulitnya. Itulah orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Adapun intisari dari ceramah agama ini adalah selagi kita masih hidup, selagi masih muda rezeki, marilah kita berbakti kepada orang tua kita. Marilah kita ingat jasa-jasa kedua orang tua kita.
supaya kita berkah di dunia, berkah di akhirat. Kalau kita melawan kedua orang tua kita, jangan harap kita selamat dunia dan akhirat. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.